Suprafit nggak kuat. File shift telat oper gigi. Ya, balik lagi bersama Antri yang berada di Sobri Batu yang Antri yang juga memperoleh betul dominasi Vario. Halo, baru kali ini saya naik Vario ini di video yang vlog ya. Waduh. Oke, selamat siang semuanya dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menontonnya. Ketemu lagi dengan saya Antri Motor Rider yang selalu galani gilalin gateli dan jancu. Pokoknya nek ndeleng video ini nyok tak ditu kabeh oke lah. Oke, jadi saya akan sedikit bercerita. Di sini sebenarnya intinya video saya ingin menanyakan kepada kalian gitu loh. Apa menurut kalian gitu ya. Nanti berikan jawaban kalian di kolom komentar ya. Jadi tentang Ria ya. Ria itu sebenarnya apa sih? Dan apakah Ria kalau diumbar itu maka menjadi Ria? Maksudnya maksudnya gini loh, ketika kita menolong seseorang terus pertolongan kita itu diperlihatkan kepada orang lain, itu kan Ria namanya ya. Sedangkan kalau nggak salah kan, kalau Ria itu kan pertolongan kita jadinya nggak ada apa-apanya gitu loh. Maksudnya apa yang kita bantu, apa yang kita pertolongkan kepada orang lain itu menjadi tidak ada artinya ya, karena kita sendiri yang mengumbarnya, karena kita sendiri yang mempertontonkannya. Oke lah, mungkin seperti contoh di video kali ini ya. Ini saya alami sendiri, saya lakukan sendiri. Ning ahli neraka masya Allah ndak kalau digejal. Jenengan damai pun di Engko ndeken. Bisane ahli neraka ngendikane Kanjeng Nabi. Mbok ayo meneh barat. Ora sedekah iki ora wae gara-gara sedekah. Kados niku masya Allah. Pinune sampean mbodo kapan mbodo kali sinten seneng sedekah sampean. Masya Allah sing jadi sedekah nomor 1 nggo gawe umur sing barokah ya terus gara-gara sedekah jadi amin. Jadi tapi pun di Sendut oh mriko. Pak sinten Muslimin. Pak Muslimin kapal tape. Dong salat dong kabiran lan telingan dong salat dong kabiran kucing. Sampean pundi? Kula kota mawon. Kota mawon. Namine sinten? Kula Mas Andri. Andri. Sing sebelah mana? Kula Mangklong. Iya ya. Nggih Pak, monggo nggih. Sing laris nggih jenengan nggih. Nah, bagaimana kalau menurut kalian ya? Jadi di video itu saya kan tidak sengaja bertemu dengan seorang bapak-bapak lah ya. Namanya Pak siapa itu tadi ya? Pak Musliman atau Pak Musliheh? Wis pokoknya itulah ya. Jadi dia dari Wonosobo juga, dari desa Sendut. Coba bayangkan dia jualan ketan ya, tape ketan. Itu satu bungkusnya, satu bungkus pakai daun pisang itu cuma 200 perak. Coba bayangkan 200 perak bro, 200 perak itu bener. Dan saya waktu itu beli 5, kan harusnya kan 1000 saya bayarnya ya. Jadi saya beli 1000 itu dapat 5. Coba betapa kasihannya itu orang itu. Lantas inisiatif sendiri, saya beli 5 yang seharusnya membayar 1000, saya lebihkan yang tidak perlu saya sebutkan di sini lebihnya lah ya. Nah, ketika sebuah pertolongan, saya ikhlas nolong bapak itu ya. Jadi waktu itu sebenarnya saya udah kelewat gitu loh. Jadi saya waktu itu naik Vespa, terus gitu, ada kok seperti ada bapak-bapak lagi manggul dagangan gitu, udah tua apa. Terus saya berhenti, saya tunggu si bapak tersebut, dan akhirnya lewat di sebelah saya, dan akhirnya saya beli. Nah, ketika video tentang menolong tersebut dipublikasikan di media sosial, entah itu Facebook, Instagram maupun YouTube, apakah pertolongan kita ataukah keikhlasan kita dalam menolong bapak itu, ataukah amal kita ya, anggap saja kita sodakoh amal ya, ngamal kepada bapak tersebut itu, apakah dianggap sia-sia atau tidak gitu loh. Maksud saya seperti itu ya.
Karena gimana ya, sebenarnya kalau boleh dibilang ya, saya sih nggak mau ngomongin berapa kali lah ya. Itu boleh dibilang saya sering menjumpai hal seperti itu gitu loh. Tapi saya tidak berani memvideokan karena saya takutnya kalau yaitu ria gitu loh. Jadi pertolongan kita jadi nggak berguna gitu loh bro. Bener nggak? Iya kan? Ya mungkin oke lah kalau kita menolong, tapi mungkin jangan dipubliskan nominalnya mungkin lah ya. Mungkin loh ya. Kalau menurut saya seperti itu ya. Kan kadang ada ya seorang YouTuber atau seorang konten kreator siapapun itu yang memang sengaja menolong orang-orang seperti itu ya, maksudnya wis kaget nih dancuk macam Oke, back to topic. Yang sengaja menolong orang-orang seperti itu dengan membeli dagangannya, harusnya bayar 10.000 mungkin dikasih 100.000 gitu ya. Kan banyak ya, kalian pasti sering melihat konten kreator atau YouTuber seperti itu ya. Nah, ketika nominalnya disebutkan, apakah itu ria? Atau ketika nominalnya tidak disebutkan, apakah itu juga ria gitu loh maksudnya. Saya sendiri jujur kurang tahu ya. Saya sih bisa saja browsing Google kesana kemari ya, tapi karena saya memang nggak tahu, ya udah mending saya tanya sekalian aja ya. Karena seperti yang kalian ketahui sendiri bahwa internet atau Google di internet itu kan ya 50-50 lah ya, bisa apa saja gitu loh. Makanya saya lebih baik bertanya kepada kalian, mungkin ada yang lebih paham, atau sebenarnya kalau bertanya ya kepada Pak Ustadz atau orang yang paham bener tentang ilmu agama sih sebenarnya. Iya kan? Nah jadi seperti itu bro ya. Ria di ya kan, ketika pertolongan kita, ketika amal kita dipertontonkan kepada orang lain, apakah itu lantas akan menghapus amalan kita ya kan, atau tidak gitu loh. Atau mungkin jika tidak menyebutkan jumlah nominalnya, jika tidak menyebutkan apakah kebaikan kita, mungkin apakah itu juga termasuk ria atau gimana lah. Intinya kalian bisa tahu sendirilah ya. Jadi bener-bener saya penasaran banget, bener. Oke lah, anggap saja saya tidak pernah menolong orang lain lah ya. Udah lah ya. Saya takut nanti amal ibadah saya itu jadi malah nggak kepake gitu loh bro. Kalau saya nyebutnya, waduh saya sering kok beramal kepada orang lain di sana walaupun nggak saya pervideokan gitu kan ya. Nah, tapi kan dengan omongan saya seperti ini aja kan saya sebenarnya udah memberitahukan gitu kan. Nah lebih baik saya mending ngomong saya tidak pernah menolong orang lain, saya tidak pernah beramal kepada orang lain, sekalian aja gitu kan ya. Gitu maksudnya gitu loh. Jadi benar saya di sini bingung. Dan menurut kalian bagaimana gitu loh. Sedangkan seperti yang kalian ketahui, kalau kita beramal, kita beribadah kan, kita beribadah dalam bentuk kita beramal atau kita menolong orang lain kan urusannya hanya ada 3 kan ya. Yaitu urusan kita, orang yang ditolong, dan Gusti Allah. Iya kan? Iya kan, melibatkan ketiga makhluk lah intinya, ketiga sosok ya, intinya seperti itulah ya. Jadi orang lain menurut saya tidak perlu tahu gitu loh. Kita menolong seseorang ya orang lain nggak perlu tahu. Yang perlu tahu ya kita, ya orang yang ditolong, dan yang maha kuasa. Iya kan, kalau menurut saya sih lebih baik seperti itu ya. Jadi kebaikan kita itu ya lebih baik nggak usah disebut-sebut gitu loh. Lebih baik kalau kita menyebut ya udah kejelekan kita saja gitu loh. Kita harus mengingat kejelekan kita, dan kita harus melupakan kebaikan kita kepada orang lain gitu loh. Kita harus mengingat kejelekan kita kepada orang lain, biar kita sadar diri bahwa kita pernah berbuat jelek, berbuat tidak senonoh, berbuat yang tidak pantongan kepada orang lain. Intinya seperti itu ya, untuk mengingatkan. Ya mungkin seperti itu aja ya bro ya video kali ini ya. Karena jujur saya benar-benar penasaran, benar-benar penasaran, karena banyak banget konten kreator baik di YouTube maupun medsos lainnya itu sering menampilkan seperti itu ya. Sih mungkin ada efek positifnya juga. Ada efek positifnya itu begini, dengan kita mempertontonkan pertolongan kita kepada orang lain kan, setidaknya kita bisa menunjukkan bahwa oh ayolah
mari kita bantu bahwa ada orang lain yang membutuhkan kita. Misalkan ada orang yang jualan tape itu ya, biar semua orang tahu bahwa bapak itu tadi bapak siapa? Bapak Muslimin ya, bapak Muslimin memang kasihan. Jadi biar orang berbondong-bondong untuk membelinya, memberi sumbangan gitu ya. Mungkin ya efek positifnya seperti itu ya. Jadi gimana ya? Kayak susah juga ya. Dengan kita mempertontonkan kebaikan kita, maka amal ibadah kita kepada orang itu mungkin dianggap pupus, nggak ada. Tapi tujuan kita sebenarnya ada efek samping positifnya juga, yaitu walaupun kita tidak mendapatkan amal ibadah dari pertolongan kita gitu ya, maksudnya dari perbuatan kita menolong orang itu, tapi setidaknya kita bisa memberitahukan orang lain untuk menolong orang tersebut gitu ya. Iya kan ya, bingung kan? Iya udah bingung ora dapurmu. Iya kan gitu kan, mungkin loh ya, dengan saya mengupload video ketika saya menolong orang tukang bakso yang udah tua, udah sepuh, udah ingih-ingih, terus secara tidak langsung kan saya otomatis memberitahukan kepada orang lain bahwa itu orang itu kasihan, monggo silahkan, monggo dibeli, dilarisi gitu mungkin ya, memberitahukan kepada orang lain gitu loh, gitu mungkin ya. Jadi ya kalau menurut saya ada efek negatif dan efek positifnya sih. Efek negatifnya ya mungkin kita nggak mendapatkan pahala dari pertolongan kita ya. Tapi efek positifnya juga kita sebenarnya sudah memberitahukan, atau kita mendapatkan pahala juga sebenarnya karena telah memberitahukan kepada orang lain bahwa orang tersebut monggo dilarisi atau patut ditolong gitu ya. Alah mumet saya ngomongnya kok ya jadi ya. Dan malah jadi kayak Ustadz bukan, bajingan iya kok ngomongnya kayak gini. Oke sah, cukup lah, daripada malah saya nanti lambene jadi kesot. Lebih baik saya akhiri dulu videonya sampai saat ini ya. Mungkin jika kalian menyukai video-video seperti ini, kalian bisa tinggalkan jejak like, share, komen, dan dan sekarang Ivi Motovlog atau Andri Motorrider, peace out.